Y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabu Kotuwadura dari Parang YouTube tertua di semesta. Saya mau bikin biografi mini ya antara Muldoko dan Habib Rizik. Dua orang ini sangat menarik ya. Kalau Muldoko itu ini selalu di dalam pemerintahan zaman SBY, dia Panglima TNI kalau nggak salah ya, dan juga pernah jadi kepala staf Angkatan Darat ya. Kemudian di zaman Pak Jokowi yang menggantikan SBY selama 2 periode, Pak Muldoko ini sebagai orang penting di istana, di lingkaran istana, yaitu sebagai KSP ya, ketua kantor staf kepresidenan ya. Dan nggak jadi menteri pertahanan, nggak jadi menteri Polhukam, tapi tetap di dalam kekuasaan. Dan waktu komentari Habib Rizik pengen pulang aja katanya ke Indonesia, orang berangkat juga berangkat sendiri ya, pulang sendiri, kalau perlu kita ongkosin. Dia ini semacam benci betul ya dengan Habib Rizik ya. Jadi waktu Muldoko itu ya masa sampai mau ngongkosin Habib Rizik. Habib Rizik kan punya duit banyak, teman-temannya banyak yang kaya-kaya, orang-orang keturunan Habib atau keturunan Arab itu kan rata-rata pengusaha ya. Jadi itu semacam nadanya nada merendahkan gitu loh. Kalau mau pulang aja, kalau perlu kita ongkosin ongkos pesawat gitu dari Mekah ke mana itu, Jakarta. Tapi ternyata setelah sampai Jakarta, Habib Rizik tanggal 10 November itu ya dia ini ya pakai ongkos sendiri dan berjuang sendiri tanpa bantuan pemerintah, kata versi Habib Rizik ya. Jadi berusaha bisa pulang setelah 3,5 tahun diisolasi begitulah oleh pemerintahan RI, nggak bisa pulang, katanya ada tekanan dari Jakarta kepada imigrasi di Arab Saudi kan gitu versinya Front Pembela Islam ya. Akhirnya pulang tanpa bantuan Muldoko dan nggak jadi diongkosin. Terus kemudian malah waktu 6 orang pengawalnya Habib Rizik itu mati ditembak aparat ya, Muldoko dari presiden, wakil dari pemerintah, dari kantor staf kepresidenan diem aja, nggak mengucapkan bela sungkawa, nggak memberikan rasa simpati atau empati. Sementara tempo hari ada seorang artis meninggal, langsung tuh pemerintah mengucapkan bela sungkawa terhadap artis yang meninggal ya. Sementara seorang tokoh besar yang sedang mendapatkan musibah, 6 orang pengawalnya itu mati, dibunuh oleh aparat polisi, itu tidak berani ya Muldoko itu mengecam, memblame pembunuhan itu. Pembunuhan itu nggak aneh. Nah itulah keanehan itu sebenarnya ada dalam diri Muldoko akhir-akhir ini, yang katanya dianggap atau dituduh oleh Ketua Umum Partai Demokrat yaitu AHY itu berusaha, ada orang dari lingkar istana yaitu dari KSP itu, maksudnya Muldoko itu, yang berusaha untuk mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Partai Demokrat itulah yang dibina atau yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak AHY, dan di saat Presiden SBY itulah ya SBY mengangkat Muldoko menjadi Panglima TNI AD. Jadi ada kaitan-kaitan hutang budi sebenarnya. Kalau tidak dipilih oleh presiden, tentu Muldoko masih berbintang 2 dan tidak pernah menjadi Panglima TNI ya. Ya itulah sedikit ya biografi Habib Rizik dan posisi politik dari Muldoko menghadapi Habib Rizik yang tidak begitu responsif ya terhadap kepulangan Habib Rizik,
dengan bahasa-bahasa yang menyindir. Kalau mau pulang aja, berangkat juga sendiri. Itulah Muldoko. Nah sekarang mau saya bacakan siapa Muldoko sebenarnya ya. Nah ini saya bacakan dari Republika nih, Republika. Saya bacakan aja ya. Sorry ada suara dangdut, maklum di kampung. Mayor lawan jenderal dan cium tangan Muldoko ke SBY. Ini gambarnya siapa Muldoko mencium tangan SBY. Menjadi ganjil. Ini ditulis oleh redakturnya Joko Sadewo hari Selasa 2 Februari 2021 jam 16.55 dari koran Republika. Menjadi ganjil jika sampai Muldoko harus melibatkan diri berhadapan dengan Demokrat. Republika.co.id. Suasana politik tiba-tiba mendidih, bukan lagi memanas. Hal itu setelah peluru ditembakkan ke istana tempat Presiden Joko Widodo Jokowi berkantor. Adalah Ketua Umum Ketum DPP Partai Demokrat ya, Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono yang melemparkan bola panas ke Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat ya. Dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi DPP Demokrat Jakarta Pusat Senin 1 Februari, AHY menyentil seorang pejabat negeri ini yang ingin menggerakkan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, semacam kudeta yang ingin mendongkel AHY dan dari kursi pimpinan partai yang didirikan oleh Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono SP tersebut. Secara belak-belakan ex-komandan Yonif Mekanis 203 Arya Kemuning tersebut, maksudnya AHY, menuding ada 5 orang yang terlibat dalam upaya pendongkeran posisi ketua umum partai. 4 dari 5 orang yang bersekongkol itu pernah bergabung dengan Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkar terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Tuh mencarek, kata AHY dengan gamblang. Memang di sini AHY tidak menyebut nama sosok yang dituju, namun jelas orang yang ditembak dalam tanda petik mengerucut kepada orang dekat RI 1, apalagi tidak berselang lama beberapa kader Demokrat menulis petunjuk di Twitter bahwa figur tersebut berpangkat jenderal. Karena identitas sudah gamblang, akhirnya publik mengetahui jika orang yang dituding AHY adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI yang ke-18. Dia adalah Jenderal Purnawirawan Muldoko. Senin malam waktu Indonesia bagian Barat, Mas beli 3.000 dong. Sorry aku lagi rekaman. Senin malam Muldoko menggelar konferensi pers secara daring. Secara tegas dia meminta masalah politik itu tidak disangkut pautkan dengan Jokowi atau istana ya. Dengan gestur terus bergoyang dan dari tempat duduknya, Muldoko mengingatkan AHY untuk tidak sedikit-sedikit membawa urusan itu terkait dengan Jokowi. Jadi rupanya Pak Muldoko takut juga sama Pak Jokowi. Muldoko mengingatkan AHY hal itu lantaran AHY mengirim surat ke Jokowi untuk mengadukan ulah Muldoko yang ingin menggoyang Partai Demokrat. Dia mengakui masalah itu urusan pribadinya. Muldoko juga menyebut masalah politik itu terkait pribadinya, bukan dalam kapasitas kepala staf kepresidenan. Jadi itu urusan saya Muldoko, ini bukan urusan bukan selaku KSP, kata Kepala Staf Angkatan Darat KSAD ke-28 tersebut. Tapi menurut Andi Malarangeng, gimana memisahkan Muldoko sebagai pribadi dan Muldoko sebagai KSP? Apalagi waktu konferensi pers dia pakai lencana sebagai pejabat tinggi negara ya, dada kirinya. Jadi itu sebagai KSP dia bicara itu. Di sini kata Andi Malarangeng, di sini Muldoko tidak memungkiri memang sempat bertemu dengan beberapa ex kader partai bintang Mercy itu, maksudnya Partai Demokrat ya. Obrolan pun diawali membahas masalah pertanian, bidang yang digemarinya. Ya.
Berikutnya membahas kondisi internal Demokrat. Muldoko mengatakan, ya Sun, masih ya, hujan-hujanan. Ya udah, jalan terus, moga-moga lancar, laris. Ya, hati-hati ya. Nah itu tukang pempek ya, pempek, bukan pempek Palembang, pempek Parung. Ex Wakil Gubernur Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional tersebut tidak masalah jika obrolan itu dianggap serius ya oleh para pengurus Demokrat. Kalau itu menjadi persoalan yang dikunjingkan ya silakan saja, saya tidak keberatan. Ya setelah ketahuan dia yang ngomongnya ya nggak mau ya harus nggak keberatan. Kalau faktanya begitu ya, ucap Muldoko. Peran SBY di sini sangat jelas sekali konflik yang terjadi antara AHY bersama Demokrat dengan Muldoko didukung mantan kader Partai Demokrat yang dipecat. Sangat memprihatinkan, bukan dalam konteks politik melainkan relasi Demokrat dan Muldoko yang patut disesalkan. Kita tahu Muldoko memiliki karir moncer di TNI sebagai peraih Adi Makayasa Akademi Akabri, sekarang Akademi Militer Akmil 1981. Muldoko bisa menduduki jabatan puncak di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur ya. Tentu saja hal itu berkat SBY Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI periode 2004 sampai 2014, karena presidenlah yang memilih Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI. Jika SBY berkehendak, Muldoko bisa saja pangkatnya hanya sampai bintang 2 atau bintang 3. Namun SBY dalam memilih pucuk pimpinan selalu melihat latar belakangnya. Tidak salah akhirnya pilihan jatuh kepada Muldoko yang merupakan abiturian terbaik Akademi Militer 1981. Itu biografi singkat dari Muldoko ya, di militer sebelum dia berpolitik ya. Muldoko menyingkirkan Letnan Jenderal Purnawirawan M. Munir yang merupakan lulusan Akademi Militer 1983, padahal Munir memiliki kedekatan pribadi dengan SBY. Munir pernah menjadi ajudan presiden periode 2004 sampai 2009, namun SBY tetap memilih Muldoko. Di matra laut dan udara pun SBY berusaha bersikap sama. SBY memilih peraih Adi Makayasa 1981 yaitu Marsikal Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia dan Laksamana Purnawirawan Marsetio sebagai Kepala Staf Angkatan Udara atau Kasau dan Kepala Staf AL KSAL. Alhasil 3 lulusan terbaik Angkatan 81 di 3 matra mencapai pangkat bintang 4 ya, sebagai jenderal. Setelah SBY turun tahta, Muldoko memang mendekat ke Jokowi. Muldoko pernah memberi baret hitam kepada semua gubernur, khususnya Jokowi saat menjabat Gubernur DKI 2012 sampai 2014 di Mabes TNI Cilangkap. Sempat digadang-gadang menjadi kandidat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Komandan dan Keamanan, yaitu Menko Polhukam, menggantikan Laksamana Purnawan Tejo Edi Purgianto. Pada tahun 2015 Muldoko yang sudah pensiun tersisih. Jokowi memilih Jenderal Purnawiran Luhut Binsar Panjaitan. Sorry, ada suara. Pada 8 November 2017 ya, Muldoko mengejutkan publik lantaran hadir di pernikahan putra Jokowi. Pada 8 November 2017 Muldoko mengejutkan publik lantaran hadir di pernikahan putra Jokowi di Solo. Dia menjadi perwakilan Bang Bakso. Baru saya lihat, baru pertama dia lewat depan rumah saya. Dia menjadi perwakilan keluarga Jokowi saat sang putri Kahiyang Ayu menikah dengan Bobi Nasution yang kini menjadi wali kota Medan. Saat reshuffle kabinet 17 Januari 2018, Jokowi akhirnya memilih Muldoko menjadi KSP menggantikan Teten Mas Duki. Oh ya, Teten Mas Duki sekarang ngurusin UMKM ya. Yang nggak pernah bersuara tentang korupsi lagi dia. Dulu sebelum masuk istana dia kencang suaranya ya. Ketika Jokowi maju calon presiden Capres 2019 untuk kedua kalinya, nama Muldoko sempat digadang-gadang menjadi calon
wakil presiden atau cawapres. Namun Jokowi akhirnya lebih memilih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nama Muldoko sempat menjadi kandidat kuat Menko Polhukam dan Menteri Pertahanan periode 2019-2024, namun ia urung terpilih. Hal itu lantaran rival Jokowi yaitu Legend Prabowo Subianto tiba-tiba bergabung di kabinet, yang itu jelas mengubah konfigurasi calon yang layak menduduki kursi menteri. Meski begitu, Jokowi tidak melupakan Muldoko. Dia pun tetap di jabatan yang sekarang sebagai KSP. Disinilah tiba-tiba ia harus berhadapan dengan AHY, ya, yang pernah menjadi anak buahnya ketika masih berdinasti di militer. Tentu saja menjadi ganjil jika sampai Muldoko harus melibatkan diri berhadapan dengan Partai Demokrat, karena bagaimanapun ada andil SBY dalam karir Muldoko. SBY sebagai sebagai pendiri partai tentu sangat geram jika partainya diobok-obok oleh seorang Agli UGLI, sebagaimana status Twitter @SP_Yudhoyono. Karena itu sebaiknya Muldoko meminta maaf saja menyikapi tudingan yang dialamatkan AHY kepadanya. Dengan berkepala dingin, Muldoko bisa menjalin silaturahim dengan orang yang dulu mengangkatnya menjadi KSAD dan Panglima TNI. Pun kedua pihak juga mesti berkepala dingin, karena bagaimanapun Muldoko dan AHY pernah menjadi atasan dan bawahan. Pun SBY bapaknya AHY dan Muldoko pernah menjadi atasan dan bawahan. Dan jangan lupa Muldoko sampai mencium tangan SBY, usai dilantik menjadi Panglima di Istana Negara Jakarta Pusat pada tanggal 30 Agustus 2013, ya. Sebagai orang yang lahir di Kediri, Jawa Timur, Muldoko jelas ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada SBY yang telah memberi kepercayaan sebagai orang TNI nomor 1 di TNI, ya, sebagai kepanglima, kan. Namun kemesraan itu kini telah berlalu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nah, itulah, ya, orang Indonesia ini memang begitulah. Kalau sudah punya kekuasaan tuh pengen berkuasa lagi, pengen mengkapitalisasi kekuasaannya. Kalau sudah punya uang ingin mengkapitalisasi, membesarkan uangnya. Ya, sifat-sifat toma itu memang sifat manusia, ya, sejak zaman purba hingga zaman modern, semodern-modernnya zaman, ya. Kalau orang sudah, kata Rasulullah SAW, orang yang sudah punya satu lembah emas itu, dia akan pengen mendapatkan lembah emas yang kedua. Setelah dapat kedua, dia pengen yang ketiga. Begitulah, ya, bagaimana itulah sifat manusia. Ulama besar Imam Al-Ghazali juga mengatakan semakin umur bertambah, itu orang yang semakin umurnya bertambah itu semakin ingin memperbesar atau haus terhadap kekuasaan di tangannya. Bukannya mereda, tapi ingin tomak, ingin lebih berkuasa. Dan akhirnya jadilah dia seperti Firaun, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, dengan kekuasaan itu. Ya, begitulah. Karena di balik kekuasaan itu ada ekonomi dalam skala yang besar. Saya Yudi Pramuka, Tuhan Donat dari Panuh itu bertertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y las moriscas mujeres. Ya, saya sekarang mau jualan aja deh. Ini saya baru punya, ini baru jadi kaos saya bikin, ya. Silakan mau beli untuk membangun masjid, ya. Masjidnya akan saya dirikan di bawah naungan Yayasan Pesantren Tahfiz Al-Quran, ya. Pesantren Ojolali Indonesia. Sudah dapat badan hukum dari Kemenkumham, ya, tanggal 14 Desember 2020, ya. Laskar itu wafat, dibunuh tanggal 7, Habib Rizik di Kerangkeng tanggal 13, tanggal 14 Desember, ya, Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia disahkan sebagai badan hukum.
Dan ini baru jadi hari ini, tanggal berapa ini? 20 hari apa ini? Hari Minggu, tanggal 27 Desember. Ininya quote-nya Habib Rizik, berjuang itu penuh fitnah, kukuhkanlah hati ya, agar tidak mudah patah, agar tetap istiqomah fi sabilillah, gitu ya. Itu quote-nya. Harganya berapa? Ini saya jual 75.000-nya, harganya 200.000, bukan 75. 75.000 untuk membangun masjid ya. Di dalam kompleks pesantren Jolali ada masjid tahfiz Quran. Namanya akan saya bikin Masjid Syuhada atau Masjid 6 Syuhada, di bawah Yayasan Berbadan Hukum Pesantren Jolali Indonesia, dengan jualan kaos ini. Yang 75.000 itu ongkos produksi dan fee marketing dari tim marketing kami, dan 50.000 ongkos kirim. Jadi setiap pembelian 200.000 ini, Bapak Ibu, kakak dan adik-adik sudah turut melakukan amal jariah untuk membangun Masjid Syuhada. Pesantrennya namanya Tahfiz Al-Quran Ojolali, matematik dan Inggris. Tapi kan ada untuk belajarnya, itu ada masjidnya, tempat sholat. Akan saya kasih nama Masjid Syuhada untuk menghormati dan mengenang perjuangan 6 orang mujahid dakwah syuhada yang gugur fi sabilillah di dalam membendung dan menghalau kemungkaran di jalan Allah itu, dan mereka gugur sebagai syuhada di kilometer 50. Silakan Anda kalau mau beli, kirim transfer uangnya 200.000, dan saya targetkan ini akan terjual 1 juta kaos Formos kaos untuk membangun masjid. 1 juta kaos insya Allah. Dan kita mulai dengan 2 lusin hari ini. Harganya berapa? 200.000 rupiah. Kirimkan ke BRI kami, BRI Syariah nomor 1012 656781 atas nama rekening Yudi Pramuko. Saya ulangi, 1012 656781 BRI Syariah. Dan bisa dikonfirmasikan untuk pembelian kaos itu ke HP ini 0812 1200 6145. Selamat berjuang fi sabilillah dengan cara melakukan perlawanan kezaliman dan kemungkaran melalui kaos Formos, kaos untuk membangun Masjid Syuhada. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuah di Semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Given so much to me, Allah, so I bow down on my knees.
given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who